Selama proses pembelajaran di lingkungan sekolah, tidak sedikit dijumpai anak-anak yang memiliki permasalahan remaja. Permasalahan remaja dapat dikatakan sebagai masalah yang dialaminya pada transisinya dari anak-anak menuju dewasa. Seorang remaja yang tengah mengalami permasalahan ini dapat ditandai dengan perilaku siswa yang murung, suka menyendiri, prestasi akademik menurun, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Hal-hal ini dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor. Namun dalam lingkungan sekolah, biasanya disebabkan oleh perilaku kenakalan remaja seperti bullying, diskriminasi, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Entah remaja tersebut menjadi pelaku maupun korban dari kenakalan remaja. Dari permasalahan ini, yang dikhawatirkan adalah kesehatan mental anak yang akan terganggu sehingga berakibat pada prestasi akademiknya di sekolah. Maka untuk menanggulangi ini, pihak sekolah melalui bimbingan dan konseling dengan memakai teknik SFBT atau Solution Focused Brief Therapy dapat membantu menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi bersama-sama untuk korban kenakalan remaja dan memberi saran dan peringatan kepada anak yang melakukan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Dalam video ini, diperagakan bagaimana bimbingan dan konseling bagi anak yang mempunyai permasalahan dalam kenakalan remaja. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ibu tadi terlambat. Soalnya di jalannya macet. Iya, Bu. Nah, sekarang langsung aja ya, baik teman-teman. Alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan hari ini, berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh satu siswa? Boleh. Nama siapa? Saya aja. Boleh. Silakan. Sebelum memulai acara kegiatan, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini berhubung kalian juga belum, kalian mengenal Ibu belum? Belum. Nah, baik. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Adinda. Kalian bisa panggil Ibu Adinda atau Adinda, terserah kalian saja, senyaman kalian saja manggil Ibu. Nah, di sini sudah saling mengenal belum? Belum. Sekarang giliran kalian nih memperkenalkan diri. Ini perkenalannya sedikit berbeda. Jadi di sini kalian menyebutkan nama, kelas, dan binatang kesukaan beserta alasannya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau begitu dimulai dari siapa? Sebelah kanan atau kiri? Kanan. Oke, silakan. Nama saya Selvi, saya dari kelas bahasa. Hewan kesukaan saya kupu-kupu, alasannya karena lucu. Baik, selanjutnya. Nama saya Vina, kelas IPA. Hewan kesukaan jerapah karena tinggi. Baik, selanjutnya. Nama saya Dinda dari kelas IPS. Hewan kesukaan kucing karena lucu. Baik. Nah, sekarang sekali sudah saling mengenal ya. Di sini bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, kabar baik. Kalau begitu Ibu senang mendengarnya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak di sini karena kita ketahui ya bahwa kesehatan itu mahal harganya. Di sini karena di sini juga masih dalam situasi pandemi Covid, di sini Ibu mengingatkan kembali kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan, pola makan, dan olahraga juga. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Tapi sekarang saya kurang baik, Bu. Kenapa? Bu, saya capek, kurang istirahat, soalnya banyak kerjaan. Kalau saya Ibu kurang tidur, jadi agak ngantuk. Baik. Di sini Ibu bisa merasakan apa yang kalian rasakan, tapi di sini kalian jangan lupa ya, pokoknya minum vitamin, jaga pola tidur juga, biar kalian juga terhindar dari penyakit gitu ya. Jadi tetap sehat selalu. Iya, Bu. Teman-teman, di sini makanya Ibu memanggil kalian ke ruang BK. Di sini sesuai angket yang kemarin Ibu
berikan minggu lalu. Di sini hasil analisisnya bahwa kalian itu mempunyai permasalahan, yaitu tentang permasalahan remaja atau kenakan remaja. Apakah begitu, Nak? Iya, betul, Bu. Di sini Ibu akan membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencari solusinya bersama-sama. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit kegiatan kali ini, yaitu konseling kelompok. Jadi di sini ada beberapa tahap yang kita lalui. Tahap awal itu pengenalan antar anggota, terus yang kedua ada tahap mengungkapkan masalah, dan terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, tujuannya dari konseling kelompok ini yaitu untuk membicarakan masalah yang dialami oleh anggotanya. Jadi setiap anggota mempunyai hak untuk mengungkapkan segala permasalahannya agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu, anak, sebelum kita melakukan kegiatan, di sini sebelumnya Ibu mempunyai tugas nih buat kalian. Tugas apa, Bu, kalau boleh tahu? Oke, di sini tugas kalian itu adalah agen rahasia, di mana kalian di sini merahasiakan apapun yang diungkapkan teman kalian yang ada di sini. Jadi jangan sampai pembicaraan di sini tuh keluar sampai kemana-mana gitu. Cukup kita aja yang tahu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, bagus. Selain itu juga di sini ada asas-asas yang harus diperhatikan. Di antaranya itu asas keterbukaan, kesukarelaan, kerahasiaan, di mana setiap anggota harus secara terbuka dan sukarela dalam mengungkapkan permasalahannya. Dan yang paling penting yaitu menjaga kerahasiaannya dari permasalahan temannya. Apakah bisa dilakukan? Bisa, Bu. Nah, anak-anak, agar konseling kelompok ini juga kerahasiaannya benar-benar terjaga, marilah kita ucapkan ikrar janji konseling dulu ya. Iya, Bu. Baik teman-teman, sekarang kalian kepalkan tangan kalian dan taruh di dada kanan kalian. Sekarang ikuti Ibu ya. Ikuti kata-kata Ibu. Saya berjanji. Saya berjanji Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia. menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Menjaga, menerima dan memelihara segala bentuk dan memelihara segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. Nah, baik, sudah selesai. Nah, di sini Ibu harap kalian bisa menjaga kerahasiaannya apapun yang dibicarakan tadi ya di konseling ini. Nah, selanjutnya mengenai batasan waktu nih, kesepakatan konseling kelompok ini gimana kalau kita batasi kurang lebih 40 menit. Apakah setuju? Setuju, Bu. Baik. Sebelum kegiatan inti, di sini Ibu mau mengadakan ice breaking dulu karena kalian mukanya kayak lemas gitu ya, jadi kita harus membakar semangat kalian dulu. Nah, di sini ice breakingnya yaitu di mana kalau misalkan Ibu menoleh sebelah kanan, kalian harus menoleh sebelah kiri, dan sebaliknya kalau misalnya Ibu menoleh sebelah kiri, kalian harus menoleh sebelah kanan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, kita mulai ya. Kanan. Baik. Sekarang kiri. Baik. Sekarang kanan. Baik, sini udah pada konsentrasi semua ya. Ya, Bu. Nah, kita lanjutkan. Di sini di mana setiap anggota mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah itu ada kesepakatan masalah siapa yang paling urgent masalahnya bakal kita cari solusi bersama-sama. Apakah di sini setuju? Setuju, Bu. Nah, di sini kita akan memakai teknik SFBT. Apakah ada yang tahu atau pernah mendengar SFBT itu apa? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu akan sedikit saja menjelaskan apa itu SFBT. Jadi SFBT itu adalah salah satu teknik konseling pendekatan postmodern. Jadi terapis di sini itu berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada masalah apa yang terjadi, seperti itu. Nah, Kami tertarik, Bu, dengan teknik yang Ibu jelaskan karena sesuai dengan permasalahan yang kami alami. jadi kalau begitu di sini siapa yang mau duluan mengungkapkan permasalahannya? Saya, Bu. Boleh. Permasalahan yang saya alami, yang dimana saya itu selalu diejek atau dibully karena saya dekat dengan seseorang, yaitu lawan jenis, dan itu sangat mengganggu saya dan saya putus. Baik. Baik. Jadi di
di sini permasalahan Vina yaitu sering dibully atau diejek gitu ya sama teman-temannya karena kedekatan dengan seseorang. Begitu. Ya, selanjutnya siapa? Saya, Bu. Boleh silakan. Kalau saya mempunyai masalah dengan pacar saya selalu kangen dengan dia. Beraktivitas saya selalu ingat dia, jadi sering mengganggu konsentrasi saya, Bu. Berarti di sini permasalahannya Silpi karena Silpi kangen sama pacarnya jadi tidak konsentrasi gitu. Iya, Bu. Baik, selanjutnya terakhir. Saya, Bu. Iya. Saya ada masalah, ya ini kurang tidur. Saya susah tidur kalau malam, selalu insomnia. Akhirnya kalau di kelas selalu saja ngantuk dan kurang dapat konsentrasi juga. Nah, jadi di sini permasalahannya Dinda itu insomnia, ya. Jadi nggak bisa fokus di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, di sini kalian sudah mengungkapkan apa yang menjadi masalah atau hambatan kalian. Sekarang kita sepakati masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu untuk mendapatkan solusinya bersama-sama. Saya, Bu. Kalau menurut saya masalah dari Vina karena ini menyangkut kenyamanan dia, kita harus mencari solusi agar tidak mengganggu kegiatan Vina. Ya, saya juga setuju, Bu, kalau masalah Vina yang dicari solusinya terlebih dahulu. Kalau begitu, Vina, apakah bersedia untuk mengungkapkan permasalahannya? Iya, saya siap, Bu, untuk menceritakannya. Jadi gini, Bu, teman-teman, saya merasa tidak nyaman karena teman-teman saya sering mengolok-olok saya karena kedekatan saya dengan seseorang teman. Baik. Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Mungkin mereka cuma bercanda. Iya, tapi kan kita selalu bersama-sama, jadi susah dihindari. Terus kita setiap hari ketemu di kelas dan juga suka di klauster bareng-bareng. Nah, jika saya dekat dengan dia, yang teman-teman langsung mengolok-olok saya karena dikira saya itu ada apa-apa dengannya, jadi saya pun merasa risih. Nah, baik, di sini Ibu merasakan apa yang Vina rasakan. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan mencari solusinya bersama-sama dalam permasalahan Vina. Ya, Bu, padahal kan emang sebenarnya tidak ada apa-apa, tetapi teman-teman saya malah gitu. Dan ya seharusnya jangan gitulah, saya pun ingin seperti awal dekat dengan siapapun. Kenapa kamu nggak jelasin aja ke mereka kalau kamu gak ada hubungan apa-apa sama dia? Saya sudah menceritakan berulang-ulang kali, tetapi teman saya tetap begitu, Bu. Nah, saya juga tidak suka, ya mau gimana lagi. Nah, sekarang hal apa yang sudah Vina lakukan? Ya itu tadi, Bu, saya sudah menceritakannya ke mereka, tetapi kalau mereka begitu, ya saya suka diam di kelas saja. Nah, seandainya nih kalau misalnya kali Ibu ngasih skala angka dari 0 sampai 10, di mana angka 0 itu Vina merasa bebas dan angka 10 itu Vina merasa berat banget masalahnya tuh, jadi mengganggu Vina gitu. Dari mana? Saya merasa ada di posisi 8, Bu. Baik, teman-teman, di sini berarti kita terjemahkan ya. Di sini berarti permasalahan Vina itu sangat mengganggu sekali, yang tadi katanya di posisinya angka 8, begitu? Ya, Bu, saya inginnya tidak mendengar perkataan mereka. Oke, sekarang di saat-saat dimana saja Vina tidak merasa terganggu dengan ini? Ya, Bu, saat mereka sudah tidak mengolok-olok saya mengatasinya dengan berdiam diri di dalam kelas dan tidak mendengar perkataan mereka. Tetapi kalau mereka sudah mulai mengolok-olok saya lagi, saya pun diam, Bu. Bagus sekali, berarti di sini Vina sudah mendapatkan solusi gitu ya untuk diri Vina dalam permasalahan yang tadi Vina sebutin. Iya, Bu, saya baru tahu. Nah, seandainya kalau misalnya Vina nanti malam tidur nih, dan dalam tidur itu Vina itu mendapatkan sebuah keajaiban di mana Vina mendapatkan tongkat, satu keinginan. Sini Vina ingin memperoleh agar selesai masalah yang tadi. Apa yang Vina harapkan? Kalau ada keajaiban, saya ingin mereka tidak mengolok saya dengan teman saya, Bu. Tetapi kalau mereka tetap mengolok saya akan cuek dan saya akan berdiam diri di kelas dan membuat diri saya tenang.
Nah, baik, di sini secara tidak langsung Vina sudah mengatasi permasalahan dan hambatan Vina. Nah, kalau misalkan Ibu kasih lagi nih skala 0 sampai 10 seperti tadi, sekarang Vina di nomor berapa? Saya ada di posisi nomor 2, Bu. Nah, bagus sekali Vina. Berarti sekarang Vina sudah mendapatkan solusi juga. Nah, menurut Ibu sudah bagus. Berarti di sini Vina harus melaksanakannya. Ya Bu, saya siap untuk melakukannya. Nah, baik. Sekarang di sini apakah ada masukan lain dari teman-teman? Ya Bu, boleh. Ya kalau dari saya sama Bu, jadi solusinya sudah didapatkan dan harus dilakukan agar kenyamanan dalam diri dan tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas. Ya, Ibu rasa tadi ya. Jadi di sini Vina akan memperoleh kenyamanan kembali jika Vina tidak mendengarkan apa yang diolok mereka. Anggap saja itu bercandaan, hanya sekadar bercanda untuk menghibur sedikit gitu ya. Ya Bu, benar. Iya Bu. Nah, Ibu rasa sekarang cukup karena sudah waktu juga ya. Jadi baik, di sini Ibu akan merangkum secara singkat saja apa yang telah kita bicarakan selama proses konseling tadi. Nah, dari awal kita membuat tujuan atau harapan yang intinya adalah di mana kita semua semangat menghadapi masalah sebesar apapun itu masalahnya gitu. Nah, untuk itu Ibu menyadarkan kalian semuanya untuk menemukan solusi kalian sendiri-sendiri dan juga menyadarkan kalian juga untuk menghindari hambatan dan menghambat langkah kecil kalian tadi begitu. Ibu. Nah, sebelumnya kita mengakhiri konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, bisa dipimpin oleh satu orang lagi? Saya Bu. Boleh, silakan. Ibu lupa. Nah, sebaiknya di sini kita saling memberikan semangat ya sesudah berdoa. Ya Bu. Ya, Ya. Baik, dimulai. Siapa? Saya Bu. Oh, boleh, silakan. Untuk mengakhiri agenda acara sekarang, sebaiknya baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Semangat ya kalian. Semangat. Baik teman-teman, sekian ya dari Ibu. Terima kasih kalian sudah mau berpartisipasi untuk datang ke Ibu gitu. Nah baik, Ibu sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.